Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan nama saya Septian Jasar Floresco. Saya mahasiswa S2 Informatika. Di video ini saya akan mempresentasikan ya untuk uh, tugas Advanced Artificial Intelligence yaitu Adversarial Search menggunakan Alpha Beta Running metodenya. Nah, tujuan dari tugas ini adalah menentukan nilai max di root dan memperlihatkan bagaimana alpha beta bisa mengurangi jumlah node atau leaf yang perlu dihitung dengan cara pruning gitu. Nah, di akhirnya nanti saya akan tunjukkan nilai rootnya, hasilnya, kemudian cabang terbaik untuk max, serta leaf mana saja yang berhasil kita skip gitu. Untuk problemnya sendiri adalah problem tree ya, di mana ini seperti game tree yang akan kita selesaikan dengan angka di bawah adalah nilai evaluasi di leaf. Bisa dianggap skor akhir di game berakhir di posisi itu. Asumsinya adalah root sama dengan max, artinya pemain max ingin mendapatkan nilai sebesar mungkin, kemudian level berikutnya min, artinya ingin membuat nilai max sekecil mungkin. Lalu memperhatikan max min sampai leaf kita eksplorasi dari kita kiri ke kanan gitu. Di sini ada legend ya, untuk membaca diagramnya, yaitu kotak merah sama dengan max, lingkaran orange sama dengan min, leaf hijau sudah berarti tandanya sudah dievaluasi, kemudian abu-abu yaitu sedang di pruning. Dan nanti ada leaf kuning yaitu leaf yang sedang dievaluasi dan diiterasi sekarang gitu kan. Nah, lanjut di aturan alpha beta running ya, secara konsep pada dasarnya adalah minimax gitu kan. Jadi jika not max maka nilai sama dengan maksimum dari nilai anak-anaknya. Jika not min adalah maka nilai sama dengan minimum dari nilai anak-anaknya. Nah, alpha beta adalah optimasi dari minimax. Kita akan pakai dua batas yaitu alpha dan juga beta, di mana alpha yaitu nilai terbaik yang sudah bisa dijamin, kemudian beta adalah nilai yang sudah bisa dijamin oleh min. Gitu. Cara update-nya nanti di note max alpha sama dengan max yaitu nilai anak, dan juga di note B adalah beta sama dengan min, beta nilai anak. Nah, kenapa perlu di pruning? Yaitu jika kapan ya? Kapan jika di pruning, yaitu ketika alpha lebih besar sama dengan beta. Artinya max sudah punya opsi yang nilai minimal alpha, sementara di cabang ini min sudah bisa menahan A sampai beta. Kalau alpha sudah lebih besar atau sama dari beta, maka cabang ini tidak mungkin mengalahkan opsi yang sudah ada gitu kan. Nah, jadi sisa cabangnya nanti boleh dipotong atau dihitung tanpa dihitung semua leaf-nya. Oke, kita masuk ke iterasi pertama ya. Di iterasi pertama, leaf yang pertama kita evaluasi adalah L1 bernilai 5. Jalurnya adalah dari R max yang paling atas, kemudian ke kiri yaitu A min, dan kemudian ke kiri lagi yaitu A1 max, kemudian ke kiri lagi yaitu A1 A min. Nah, di situ kita menemukan L1 bernilai 5. Karena leaf bernilai 5, maka untuk node min yang menaungi leaf itu yaitu A1A, kita update beta di A1A sama dengan min plus infinity, 5 sama dengan 5. Artinya sampai saat ini kalau uh, sampai saat ini berada di A1A, min bisa memilih hasil minimalnya yaitu 5. Belum di pruning karena A1A masih memiliki leaf lain yang harus dibandingkan gitu. Di iterasi kedua, kita evaluasi leaf berikutnya yaitu L2 sama dengan 6. Masih dalam node 1 amin, sekarang A1A membandingkan dua nilai leaf yang sudah terlihat yaitu 5 dan 6. Karena A1A adalah min, dia akan pilih yang lebih kecil gitu kan. V A1A sama dengan min 5,6. Jadi sama dengan 5. Jadi A1A mengembalikan nilai 5 ke pairnya yaitu A1. A1 adalah max, maka di A1 kita update alpha. Alpha di A1 max dalam kurung infinity, 5 sama dengan 5. Maknanya di A1 max sudah punya opsi dengan nilai 5. Jadi A1 sementara bernilai 5. Tapi masih naik masih bisa naik kalau menemukan cabang yang lebih besar. Next, di iterasi ketiga, kita akan mengevaluasi L3, yaitu dengan nilai 7. Di iterasi ini, karena A1B adalah min, kita set beta di A1B sama dengan min dalam kurung plus infinity, 7, tutup kurung sama dengan 7.
Di sini penting A1 sebagai max sudah punya alfa sama dengan 5 dari hasil A1A tadi. Jadi nilai 5 itu menjadi batas minimal yang dipegang max di A1. Namun karena beta di A1B masih 7, belum ada kondisi pruning, kita lanjut ke lift selanjutnya, yaitu di A1B. Nah, masuk ke iterasi keempat. Nah, iterasi keempat kita evaluasi lift berikutnya yang ada di A1B, yaitu L4 sama dengan 4. Update di A1B min beta sama dengan min 7,4, yaitu sama dengan 4. Sekarang kita cek kondisi pruning. Parent A1 adalah max dengan alpha sama dengan 5. Dibandingkan dengan alpha A1 sama dengan 5 dan beta A1B sama dengan 4, karena alpha lebih besar sama dengan beta, 5 lebih besar sama dengan 4 berarti kan ya. Artinya max di A1 sudah punya opsi bernilai 5 dari A1A. Sementara cabang A1B min sudah bisa membuat hasilnya maksimal 4. Jadi seberapapun lift sisanya di A1B, cabang ini tidak akan mengalahkan opsi B yang sudah ada. Maka lift di berikutnya di A1B yaitu L5 langsung di pruning, tidak perlu dihitung. Setelah itu A1B mengembalikan nilai 4 ke A1. A1 adalah max, jadi A1 memiliki max 5 dari A1A. 4 dari A1B sama dengan 5. Nilai ke Amin sama dengan nilai ke Amin A sementara menerima nilai 5 dari A1 sehingga beta di A sama dengan min dalam kurung plus infinity, 5 sama dengan 5. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya yaitu iterasi kelima. Iterasi kelima sekarang kita mengevaluasi cabang A yang kedua yaitu A2 gitu kan. Di jalurnya adalah R, kemudian turun ke A min, kemudian turun ke A2 max, kemudian turun lagi ke A2 A min, dan kemudian turun ke lift ke 6 dengan nilai 3. Karena A2A adalah min dan hanya mengarah ke lift ini, maka A2A return 3. A2A adalah max, tapi karena hanya dapat 3 dari anaknya, A2 return 3. Sekarang kembali ke Amin. Di A sebelumnya ada kandidat 5 dari A1. Sekarang adalah kandidat 3 dari A2. Karena adalah min, VA sama dengan min, 53 sama dengan 3. Jadi A mengembalikan nilai 3 ke root. Nah, root adalah max, maka A di root max dalam kurung min infinity, 3 sama dengan 3. Makna besarnya adalah setelah menyelesaikan subtree A, max tahu bahwa memilih A hanya memberikan nilai 3 gitu. Kemudian next ke slide selanjutnya yaitu iterasi ke-6. Di iterasi ke-6 kita masuk ke subtree B. Jalurnya adalah R, kemudian B min, kemudian B1 max, dan juga kemudian B1 A min, dan lanjut ke lift ke-7 dengan nilai 6. B1A adalah min dengan output 6. Jadi dia akan mereturn nilai 6 dibanding B1 max. Kita update alpha internal A di B1 sama dengan max di dalam kurung A root sama dengan 3, 6. Jadi sama dengan 6. Maknanya di B1 ini max sudah punya opsi bernilai 6. Ini lebih baik dibandingkan hasil subtree A yang hanya mereturnkan hasil 3. Nah, kita lanjut ke iterasi ke-7. Nah, di iterasi ke-7 ini kita akan mengevaluasi saudara dari B1A yaitu B1B min. Nah, lift pertama di sana adalah L8 yang memiliki nilai 6. Update di B1B min, beta sama dengan min dalam kurung plus infinity, 6, tutup kurung sama dengan 6. Nah, sekarang kita coba perhatikan B1 sebagai max. Sudah memiliki nilai alpha sama dengan 6. Dibandingkan dengan alpha B1 sama dengan 6 dan beta B1B sama dengan 6, ini menunjukkan bahwa alpha lebih besar sama dengan beta terpenuhi. Artinya cabang berikutnya di B1B yaitu lift L9 bisa langsung di pruning karena min sudah bisa menahan hasil cabang di sampai 6. Sementara max sudah punya opsi nilai 6 juga. Jadi L9 atau lift 9 tidak perlu dihitung. Akhirnya B tetap memiliki nilai 6 dan B min menerima nilai kandidat 6 dari B1 sehingga beta B sementara adalah 6.
Lanjut ke iterasi ke-8. Di iterasi ke-8 kita mengevaluasi kedua di B, yaitu B2. Jalurnya adalah R, kemudian B min, B2 max, B2 A min. Kemudian kita ke lift 10 dengan nilai 7. Di B2A return hasil 7 dan B2 max return hasil 7. Nah, sekarang B min dia punya kedua kandidat yaitu B1 6, B2 B2 7. Karena B adalah min, VB sama dengan min 6,7 sama dengan 6. Jadi B mengembalikan nilai ke root, mengembalikan 6 ke root di root max alpha sama dengan max 3,6 sama dengan 6. Maknanya sejauh ini pilihan terbaik root adalah subtree B dengan nilai 6. Nah, di iterasi ke-9, nah di sini kemungkinan akan menjadi iterasi terakhir ya. Di iterasi ke-9 kita masuk ke subtree C di mana jalurnya adalah R, kemudian C min, C1 max dan kemudian C1 A min dan juga ke lift 11 dengan nilai lift 11 yaitu 5 di sini. Nah, C1 jadi bernilai 5. Lalu di C min kita update beta C sama dengan min plus infinity, 5 sama dengan 5. Sekarang kunci pruning besar terjadi kita bandingkan dengan alpha di root yang sudah 6. Karena alpha root lebih besar sama dengan B, C 6 lebih besar dari 5, artinya root max sudah punya opsi bernilai 6 dari subtree B. Sedangkan di subtree C min sudah bisa membuat nilai maksimalnya gitu kan. Maka subtree C tidak mungkin mengalahkan opsi dari 6. Nah, jadi seluruh subtree C langsung di pruning leaf ya. Jadi ada leaf 12, leaf 13, leaf 14. Itu tidak perlu dihitung gitu kan. Dengan nilai akhir root tetap ke 6 gitu. Dengan keputusan terbaik max adalah memilih subtree B. Nah, hasil akhirnya kesimpulannya adalah nilai max di root adalah max sama dengan 6. Nah, cabang terbaik untuk max adalah subtree tengah yaitu B. Leaf yang benar-benar dievaluasi urutannya adalah 5, 6, 7, 4, 3, 6, 6, 7, dan kemudian 5. Leaf yang di pruning adalah L5, leaf ke-5, leaf ke-9, dan juga semua leaf yang ada di subtree C2. Nah, jadi kita hanya menghitung 9 dari 14 leaf. Ini menunjukkan bahwa alpha beta running menghemat komutasi tanpa mengubah hasil minimax gitu. Nah, sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.